Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandika dengan NPM 240350152. Jadi kali ini saya akan menjelaskan dan memberitahu tata cara untuk mengoperasikan aplikasi Minitab statistik, terutama untuk melakukan analisis klaster. Nah, sebelum memulai tata cara pengoperasian Minitab statistik, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit pemahaman terkait analisis klaster. Nah, analisis klaster sendiri yaitu adalah suatu metode statistik multivariat yang berguna untuk mengelompokkan objek-objek statistik berdasarkan karakteristik yang ia miliki. Nah, untuk analisis klaster sendiri terbagi menjadi dua, yaitu metode non-hierarkial dan hierarkial. Baiklah, saya akan lanjut. Nah, langkah yang pertama itu kita dapat membuka aplikasi Minitab statistiknya yang telah terisi data. Nah, data ini saya ambil dari soal-soal yang ada. Nah, pada soal ini diberitahu bahwa sebuah perusahaan e-commerce ini ingin mengevaluasi kinerja beberapa pemasok mereka dengan memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, 1-2 sangat buruk, 3-5 buruk, 6-7 baik, 8-10 sangat baik. Perintahnya itu, lakukan analisa output menggunakan metode hierarkial dan menggunakan metode non-hierarkial untuk klasterisasi perusahaan e-commerce. Terdapat beberapa indikator, yaitu kecepatan pengiriman, kualitas produk, harga, kepatuhan standar, dan kepuasan pelanggan. Nah, setelah itu, data yang telah kita dapat ini, kita pindahkan ke dalam aplikasi Minitab. Seperti ini. Terdapat kolom untuk indikator nama-namanya, serta angka-angkanya. Setelah memindahkan datanya ke aplikasi Minitab, lanjut kita masuk pada inti dari pembahasan ini, yaitu tata cara pengoperasiannya untuk analisis cluster. Langkah pertama yaitu menekan menu Start pada bagian atas. Selanjutnya memilih menu multivariat, lalu cluster observation. Setelah itu terdapat beberapa kolom-kolom yang harus kita isi. Yang pertama itu ada variable or distance matrix, itu diisi dengan memilih C2 sampai C6 ini kita select. Kemudian untuk linkage metodenya ini kita pilih yang single. Lalu untuk jarak atau distance measure-nya itu kita pilih Manhattan. Lalu standardized variabelnya dicentang. Specify final partition by number of cluster-nya itu bebas mau pilih berapa, tapi di sini aku pilih 1. Lalu show diagramnya kita centang juga. Nah, salah satu perbedaan dari analisis cluster menggunakan metode hierarkial ini adalah terdapat dendrogramnya. Nah, lalu lanjut ke mengcustomize dendrogramnya, kita harus memberi nama pada dendrogramnya, yaitu dengan case labelnya ini kita isi, yaitu kolom C1 pemasok kita select, lalu kalau sudah kita oke. Lalu kalau sudah semua ini melakukan langkah seperti itu, kita lanjut ke oke lagi. Nah, setelah melakukan finalisasi tadi, dapatlah ini beberapa cluster-clusternya, terus centroidnya juga maksimumnya berapa, rata-ratanya berapa. Nah, inti dari analisis ini berupa dendrogram. Nah, ini dapat dilihat ada pemasok A, B, I, K, E, C, H, G, L, D, F, J. Nah, ini dapat dilihat bahwa A ini paling kiri. Nah, A ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu dia memiliki kualitasnya sangat baik. Sementara ini sisanya ini dari B sampai J ini memiliki beberapa indikator yang harus dievaluasi, mulai dari kecepatan pengiriman, kualitas produk, harga, kepatuhan standar, dan kepuasan pelanggan. Seperti itu. Lalu ini baru metode hierarkial. Kita masuk pada metode non-hierarkial. Masuk ke metode non-hierarkial. Kita mulai dari sama seperti tadi, start, multivariate, lalu langsung kita memilih cluster K-means. Nah, variabelnya sama seperti tadi diisi C2 sampai C6. Number of clusternya ini bebas mau isi berapa, tapi di sini aku isi 5. Lalu standardized variabelnya dicentang. Lalu untuk storage-nya itu kita pencet, kita pilih, lalu kita lihat kolom berapa sih yang kosong. Nah, ini untuk meletakkan. Nah, jadi
nanti bakal keluar sendiri pengelompokannya. Nanti untuk pemasok A ini masuk ke klaster berapa, misalnya pemasok A ini masuk ke klaster 1, pemasok B klaster 1. Nah, nanti dia bakal keluar pengelompokannya di sisi kanannya. Jadi kelompok seperti apa. Nah, karena kita memilih di sini, aku memilih kelas kolom 8. Jadi aku tulis C8. Itu untuk mengeluarkan deret kolomnya. Dia itu masuk ke klaster berapa. Selanjutnya kita klik OK. Lalu kita klik OK lagi. Nah, di sini udah keluar. Jadi ini di kanan ini ada di kolom C8 ini pemasok A itu masuk ke klaster 1, pemasok B di klaster 2, dan seterusnya. Nah, di sini juga dapat dilihat. Ini berapa aja klaster 1 ininya, centroidnya, green centroidnya berapa. Lalu maksimum dan average dari centroidnya berapa, lalu within cluster sum of squares-nya berapa. Itu, dan ini ada terdapat number of observation-nya. Untuk cluster 1 itu ada dua observasi, cluster 2 2 observasi, cluster 3 ada 3 observasi, cluster 4 ada 1 observasi, dan cluster 5 ada 4 observasi. Lalu untuk jarak-jarak ini kan ini berdasarkan jarak juga kan. Nah, setelah itu kita kelompokkan. Jadi masuk cluster 1 itu adalah masuk A dan L. Nah, itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi cluster A dan L ini memiliki karakteristik yang sama. Lalu juga cluster J, K, E, F itu juga memiliki karakteristik sama. Jadi nanti untuk inti dari analisis ini pada kasus e-commerce ini, jadi mereka bisa mengevaluasi berdasarkan apa yang perlu dievaluasi. Jadi nggak semuanya harus dievaluasi. Misalnya pemasok A sama pemasok L. Nah, itu kan cluster 1. Semisal mereka memiliki hanya kekurangannya pada harga, jadi mereka nggak perlu semuanya dievaluasi. Jadi ini dikelompokkan, ini yang perlu dievaluasi harga. Lalu lanjut ke pemasok B sama pemasok I, itu misalnya kualitas produknya perlu dievaluasi, kecepatan pengiriman harus dievaluasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi pengelompokan ini digunakan sebagai memudahkan suatu perusahaan untuk, ataupun nanti kita melakukan penelitian atau apapun yang perlu dievaluasi, mungkin seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan analisis cluster dan pengoperasiannya dalam aplikasi Minitab Statistik. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.